Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah mau mengikuti kegiatan undangan dari Ibu hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mungkin anak-anak Ibu ada yang mau memandu doa? Farhan, oke, dipersilakan. Menurut agama masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak Ibu yang telah memandu doa pada kita hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Apakah baik atau ada yang sakit nih? Alhamdulillah baik Bu. Sehat semua ya. Tadi belajar apa nih kalau boleh tahu? Sebelum kegiatan kita hari ini, bahasa Inggris ya? Iya Bu. Ada yang bahasa Inggris, ada juga yang biologi Bu. Oh gitu. Oke, kayak nampak semangat nih belajar bahasa Inggris nih ya. Oke. Nah, anak-anak Ibu ada yang tahu apa kegiatan kita hari ini? Tahu. Kegiatan apa itu Anda? Bimbingan kelompok Bu. Oke, ya betul sekali. Nah, anak Ibu kan sudah tahu nih kegiatan kita kali ini. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Enggak tahu Bu. Oke, nggak ada yang tahu ya. Nah, bimbingan kelompok ini adalah bimbingan yang ada di layanan bimbingan yang mana tujuannya untuk upaya pencegahan dan pengembangan yang dilakukan secara bersosialisasi atau secara berkelompok. Nah, tujuan lainnya juga ada, yaitu bisa meningkatkan skill komunikasi kita atau public speaking kita. Lalu tujuannya juga ada tentang menambah relasi kita, info-info kita tentang permasalahan yang akan kita bahas nanti. Nah, di bimbingan kelompok ini juga ada asas-asas yang harus kita taati. Yang pertama ada asas keterbukaan. Nah, Ibu berharap karena anak Ibu mau terbuka, mau menyampaikan pendapat anak-anak Ibu semuanya. Lalu yang kedua ada asas kenormatifan. Nah, kenormatifan ini seperti kayak masalahnya kita akan membahas masalah yang masih di norma-norma kita sekitar kita ini. Lalu ada asas kesukarelaan. Nah, anak-anak Ibu di sini ada yang terpaksa mengikuti kegiatan kali ini? Tidak Bu. Tidak ya. Oke, berarti sukarela semua lah ya. Oke. Nah, juga terakhir juga ada asas kekinian. Nah, yang mana nanti di bimbingan kelompok ini kita membahas masalah-masalah yang kekinian gitu, yang lagi hangat-hangatnya sekarang seperti itu. Lalu di bimbingan kelompok ini juga ada beberapa tahap yang akan kita lalui. Yang pertama ada tahap pembentukan, yang seperti yang kita lakukan ini. Nah, yang kita lakukan ini adalah tahap pembentukan. Nah, setelah tahap pembentukan nanti ada tahap peralihan, lalu ada tahap kegiatan, dan yang terakhir nanti ada tahap pengakhiran. Nah, berarti anak-anak Ibu semuanya sudah tahu ya apa itu bimbingan kelompok? Sudah kan? Oke, sepertinya jenuh ya, sepertinya kurang semangat nih. Oke, sebelum kita main, kita perkenalan diri dulu lah ya. Anak Ibu udah kenal nggak Ibu siapa? Udah Bu. Tapi nggak tahu nama panjangnya. Oh gitu, oke. Mungkin dari Ibu lah dulu ya perkenalannya. Nama Ibu Nila Salsabila, dari guru BK di sekolah kita ini. Nah, Ibu juga mau tahu nih nama-nama anak Ibu. Mungkin bisa kalian perkenalan. Mungkin mau dari sini dulu atau dari sini? Dari sini. Oke, dipersilakan anak Ibu. Sebelumnya saya Dwi Yulia Pratiwi Bu, dari kelas 12 IPA 1. Oke, halo Dwi. Halo dulu. Halo. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Farhan Araman Putra, bisa dipanggil Farhan, dari kelas 12 MIPA 2. Oke, halo Farhan. Perkenalkan, nama saya Firwanda, dari 12 MIPA 10. Oke, halo Wanda. Oke. Perkenalkan, nama saya Silvi Tolfa, dari MIPA 4. Halo Silvi. Oke, udah perkenalan nih kan. Mungkin kita bisa biar fresh dulu gitu kan. Mungkin kita bisa rangkai nama. Nah, nanti bisalah bagian sini siapa nama sini kamu sebutkan namanya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, siap semuanya? Siap Bu. Oke.
Mungkin kamu nama yang ini siapa? Everywanda. Betul namanya Wanda? Oke, tepuk tangan. Oke, yang ini mungkin tahu nama yang ini? Tahu Bu. Siapa namanya? Dwi Lia Pratiwi. Betul namanya? Oke. Sepertinya sudah semangat ya mengikuti. Udah fokus ya kegiatan kita ini. Oke. Anak-anak ibu sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Siap, Bu. Oke, nggak ada yang mau izin dulu, mau ke kamar mandi atau apa? Oke, berarti udah siap semuanya ya? Semangat nih, Bu. Oke, semangat. Oke. Nah, jadi anak-anak ibu juga sudah tahu nih tadi kan bimbingan kelompok, apa itu bimbingan kelompok, tujuan, asas, sama tahap-tahap yang akan kita lakukan. Nah, sebelum masuk ke tahap inti, Ibu akan memberi salah satu contoh masalah yang akan kita bahas. Wah, jadi salah satu contoh itu bisa dari kayak contoh dari belajar, masyarakat, sosial, atau dari teman-teman kita. Pokoknya yang hal umum lah ya. Nah, oke, nanti permasalahannya itu Ibu akan memberi kesempatan ke anak-anak Ibu satu persatu untuk mengungkapkan masalah apa yang akan kita bahas hari ini pada kegiatan ini, oke? Oke, Bu. Mau sebelah mana dulu? Sebelah sini ya, sini. Sini. Wanda dari sini. Oke. Dari sini aja lah ya. Oke, mungkin kepada anak ibu dipersilakan untuk mengungkapkan masalahnya. Baik Bu, saya Dwi ingin mengungkapkan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat sekarang sedang marak-maraknya, yaitu pergaulan bebas. Oh, pergaulan Yang bebas. mana anak-anak zaman sekarang ini terpengaruh oleh dari sosial media. Gitu. Oke, berarti tentang pergaulan bebas lah ya. Oke, mungkin selanjutnya. Kalau menurut saya Bu, di lingkungan sekitar saya sekarang sedang terjadi maraknya tawuran Bu. Oh, tawuran ya. Antar pelajar, Oh. Itu juga dipengaruhi oleh media sosial. Oh, tawuran. Oke. Selanjutnya. Kalau saya pribadi, Wanda, terjadinya sedang marak-maraknya di lingkungan saya itu adalah geng motor, Bu. Oh, geng motor. Karena anarkisnya geng motor tuh sangat meresahkan bagi warga yang di sekitar kami, Bu. Seperti balap liar lah gitu ya. Oke, selanjutnya. Kalau menurut saya tentang narkoba, Bu, yang mana ada salah satu teman saya yang menggunakan narkoba. Oh. Gitu. Dan dia pernah menawarkan narkoba itu kepada saya, tapi saya menolaknya. Gitu. Pernah juga kamu mencobanya? Tidak dong. Oh, tidak. Oke, bagus. Nah, tadi siapa? Dwi, masalah tentang pergaulan bebas, Farhan tentang tawuran, Wanda tentang geng motor, dan Silpi tentang narkoba. Nah, ini kan sudah terkumpul nih masalah yang akan kita bahas. Nah, anak-anak ibu ada masalah apa yang akan kita bahas? Masalah apa yang akan kita pilih? Menurut saya permasalahan dari Silvi, Bu. Oh, yang tentang narkoba. Kalau sebelah sini? Kalau menurut saya juga Bu, masalah tentang Silvi. Oh, tentang Silpi. Gimana Silpi? Bisa masalah yang Silpi kita bahas? Boleh. Oke, masalah Silvi. Oke, masalah Silvi itu tentang narkoba ya, yang mana tadi pernah ditawari oleh temannya. Mungkin Silvi bisa menceritakan kenapa bisa ditawari oleh temannya? Nggak tahu sih Bu kenapa dia bisa nawarin. Waktu itu kami lagi ngumpul dan dia di situ nggak tahu, awalnya tuh dikira garam. Nah, dikira garam, dibilangnya ini coba aja katanya gitu, ini enak kok katanya gitu. Tapi salah satu teman Silpi yang lain bilangnya jangan itu tuh bukan garam katanya gitu ya. Alhasil Silpi nolak. Gitu. Berarti pernah ditawari karena mungkin disuruh coba gitu ya. Oke. Nah, kan tadi Silpi sudah menceritakan kan kenapa dia bisa ditawari. Nah, mungkin anak-anak ibu bisa apa faktor atau akibat yang tentang masalah Silvi ini? Mungkin ada yang mau menjawab? Kalau menurut saya Bu, mengenai faktor dari narkoba tersebut, yang pertama itu dari pengaruh teman sebaya. Mungkin temannya Silvi ini mempunyai teman di lingkungan dia yang pengguna narkoba. Nah yang kedua itu mungkin kurangnya perhatian dari orang tua. Kemungkinan dari temannya Silvi ini kurang dari perhatian orang tuanya karena orang tuanya sibuk dengan kegiatannya sampai lupa memperhatikan anaknya. Nah yang ketiga itu kalau menurut saya itu
bisa jadi karena faktor psikologis. Mungkin anak ini mengalami depresi dari masalah-masalah yang terjadi mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan sekolahnya. Oh, oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk si Dwi. Oke, terima kasih Dwi. Nah, Ibu sudah tahu kan faktor dari narkoba tadi. Mungkin ada yang bisa kasih akibat dari dia menggunakan narkoba. Apakah ada yang mau mengutarakan? Saya Bu. Oke, silahkan. Menurut saya Bu, akibat dari penggunaan narkoba ini sangat berbahaya untuk dirinya dan orang lain Bu. Kenapa? Narkoba itu merusak bagi dirinya itu adalah organ-organ tubuhnya itu yang rusak seperti di dalam tubuhnya dan lain sebagainya. Sedangkan untuk merusak orang lain itu merugikan orang lain itu ada satu kasus yang ada di daerah saya. Anaknya itu menjual tabung gas LPG untuk bisa membeli narkoba tersebut Bu. Jadi salah satu contohnya itu Bu. Oh gitu, oke. Tepuk tangan untuk Anda. Oke, pintar-pintar ya anak Ibu, tahu. Oke. Nah, itu tadi akibat sama faktor yang kalau menggunakan narkoba, Silvi. Nah, mungkin anak Ibu yang lain juga bisa mengutarakan gimana solusi kalau misalnya kita menggunakan narkoba. Farhan Bu, Oke, boleh dipersilakan. kalau menurut Farhan sendiri solusi dalam menangani kasus narkoba ini, yang pertama untuk diri kita sendiri itu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif Bu. Ya Seperti betul. mengikuti kegiatan kerohanian, terus mengikuti tentang apa bahaya narkoba tersebut, dan juga melakukan olahraga yang rutin. Oke, ya betul. Tepuk tangan dulu untuk Farhan. Nah, itu betul sekali yang disampaikan oleh anak-anak Ibu tadi. Ada beberapa faktor dan akibat dari kita menggunakan. Dan solusinya betul sekali yang disampaikan oleh Farhan tadi. Bisa kita rutin berolahraga salah satunya ya tadi sebutkan Farhan. Nah, ini kan sudah tahu. Gimana Silvi tentang permasalahan kamu yang telah diungkapkan teman-teman kamu? Ya baik, terima kasih sudah memberikan solusi, memberikan faktor dan juga dampak dari narkoba ini. Nah, yang dapat saya simpulkan ini bahwa dari faktor dari narkoba ini adalah dapat dari faktor lingkungan, faktor teman sebaya, atau bisa jadi dari faktor orang tua. Ya, Nah, apa sih solusinya? Yang saya simpulkan dari Farhan, solusinya ini bisa kita melakukan olahraga atau kegiatan-kegiatan yang positif untuk dirinya. Gitu. Mungkin saya akan memberitahu kepada teman saya tersebut apa dampak dari narkoba ini. Ya, oke. Berarti sudah paham ya Silvi mengenai narkoba ini. Oke, sepertinya kalian juga jenuh lagi ya. Iya Bu. Udah capek kayaknya nih. Mungkin kita bisa main games dulu. Boleh Bu. Oke. Nanti gamesnya itu seperti ini. Kalau Ibu bilang kuncup, kalian melakukan gerakan seperti ini. Kalau Ibu bilang mekar, kalian melakukan seperti ini. Bisa dimengerti ya Nana? Bisa Oke, sudah siap? Siap Bu. Oke, yang pertama kuncup, mekar, kuncup, mekar, mekar, kuncup, kuncup. Salah, kurang fokus anak-anak Ibu. Ulang lagi, sampai fokus ya. Kuncup, mekar, mekar. Ayo, kuncup, mekar, kuncup. Betul. Mekar, mekar, kuncup. Oke, mungkin terlalu mudah ini ya. Mungkin dibalikkan lagi. Kalau Ibu bilang mekar, dibalikkan gerakannya. Kalau Ibu bilang kuncup, dibalikkan seperti ini. Oke? Kuncup, mekar, mekar. Farhan kurang fokus. Ulang lagi sampai fokus ya. Mekar, kuncup, kuncup, mekar, kuncup. Ayo, mana betul lah. Oke, fokus lagi ya. Kuncup, mekar. Ayo mana nih? Siapa yang salah? Kuncup kan mekar. Ayo fokus
bisa. Mekar. Ayo, siapa tuh? Kuncup. Mekar. Oke, sepertinya sudah fokus ya. Oke. Nah, tadi udah tahu kita narkoba akibat, faktor, sama sudah dikasih solusi juga dari temannya. Nah, mungkin berakhir juga lah kegiatan kita kali ini. Nah, mungkin sebelum berakhir ada anak ibu yang bisa menyampaikan kesan pada kegiatan kita kali ini. Oke, mungkin bisa satu orang aja. Farhan, Bu. Oke, silakan Farhan untuk menyampaikan kesannya. Menurut Farhan kesannya ini kegiatan yang sangat seru, Bu, karena di sini bisa tahu dampak dari masalah-masalah dan solusinya juga, dan terus teman-temannya juga seru. Cuman gitu aja, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Farhan. Oke. Nah, itu tadi kesan. Anak ibu ada yang mau menyampaikan pesan dan harapan pada kegiatan kita kali ini? Ya, tunjuk tangan. Saya Bu. Oke, dipersilahkan. Untuk kesannya Bu, menurut saya ini Bu, ice breaking-nya tuh kurang Bu. Oh, kurang mau banyak lagi ya? Oh, oke, Karena oke, seru oke. banget Bu. Main sama bareng-bareng sama teman-teman juga Bu. Oke. Jadi kurang aja Bu. Oke, begitu. Oke, baik, tepuk tangan untuk Anda. Oke, terima kasih anak-anak ibu telah menyampaikan kesan dan pesannya. Nah, tadi kan ada beberapa juga masalah yang belum kita bahas ya, seperti kayak geng motor, tawuran, sama pergaulan bebas. Nah, mungkin anak-anak ibu mau membahas di lain waktu? Boleh sih Bu. Oke, maunya kapan nih? Kamis aja sih Bu. Oh, Kamis. Jam? Jam 1 aja. Oke, berarti Kamis depan ya, jam 1. Di ruangan sini atau di luar atau di mana? Di luar boleh sih Bu. Oke, di mana ada aja nanti ya. Oke. Oke, sepertinya sudah berakhir. Sebelum itu ibu ucapkan lagi terima kasih kepada anak-anak ibu telah mau datang ke kegiatan yang kita lakukan hari ini. Nah, mungkin sebelum menutupnya kita lebih baik kita berdoa lagi. Kan tadi kan bukanya berdoa juga, tutupnya juga berdoa. Mungkin siapa yang mau mandu? Oke, silakan. Baiklah, sebelum kita tutup pada sesi hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu terima kasih tadi ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.